Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada doa selama mudzakarah. Jadi semuanya istimai amal. Mari Pak yang di belakang, di ruangan-ruangan silahkan mudzakarah yang penting. Jangan sampai kita buat amalan yang salah. Maka kita buat amalan sesuai yang diarahkan orang-orang tua kita. Insya Allah semua bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang mulia, asbab daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Kebon Jeruk, yang mana majlis ini adalah masjid yang paling banyak dibuat pengorbanannya di Indonesia ini, dibandingkan 1 juta masjid yang ada di Indonesia. Di sini tempat banyak jemaah-jemaah dikeluarkan, banyak orang-orang menangis meninggalkan istrinya, anaknya, ya, keluar jalan Allah tanpa tafakut, banyak pengorbanannya. Dan bapak-bapak juga datang dari masjid-masjid di daerah-daerah masing-masing, yang mana saya rasa juga masjid di situ adalah tempat yang paling banyak pengorbanannya dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di daerah-daerah Bapak sekalian. Begitulah markas di seluruh dunia ini, tempat dibuatnya pengorbanan. Sehingga Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan, begitu banyak pengorbanan dibuat di Nizamuddin, sehingga kalau orang ini datang ke Nizamuddin, menghirup udaranya saja bisa dapat hidayah. Begitu juga di masjid-masjid kita ini. Maka apa itu markas, hari mulia? Markas itu bukan bangunan fisik, bukan. Tapi markas adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang buat usaha Sayyidul Anbiya, ingin menegakkan agama di seluruh alam. Masjid adalah, markas adalah tempat di mana-mana orang yang datang ke sini ini siap korban harta, dirinya, bahkan nyawanya untuk menyelamatkan bahkan musuh-musuh Allah daripada neraka jahanam. Markas ini adalah hatinya daripada dakwah. Maka kalau orang-orang yang datang ke markas ini dengan hati yang bersih, maka usaha dakwah ini menjadi bersih. Tidak ada keinginan jabatan, tidak ada keinginan keuntungan dunia. Semata-mata datang ke markas, ingin menghidupkan agama dan islah dirinya. Maka dari mulia Masyaikh mengatakan, tempat di mana ada markas itu adalah satu rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka hadirin mulia, kita perlu eman-eman ini, sayang-sayangin kalau sudah punya markas, ya. Karena syarat untuk menjadikan satu tempat itu ada jadi markas atau malam Sabghozari itu bukan mudah, ya. Harus diajukan dulu, dibuat jur bulanan halakah, ya, beberapa kali, diambil kesatuan hatinya, ya. Lalu ditafakut sama surah lagi. Belum cukup lagi, harus ada orang-orang yang sudah keluar, ulama-ulama yang sudah keluar 1 tahun sebanyak 3 orang. Kalau baru 1 belum boleh, baru 2 belum boleh, harus 3. Maksudnya adalah agar ulama-ulama ini bisa keluar, bisa menghidupkan pesantrennya, bisa punya kehidupan pribadi, ya. Jadi tidak masalah mereka bisa berkeluar bergantian 4 bulan setiap tahun. Lalu harus ada 15 orang yang pernah ke IPB, banyak, ya. Lalu ada
5 orang yang pernah ke negeri jauh. Lalu ada 3 pasang yang pernah masturat IPB. Lalu ada 3 orang yang pernah khidmat di Nizamuddin. Susah nggak Pak? Susah ya? Maksudnya ini adalah karena nanti di tempat itulah orang-orang yang tadi itu akan menghandle program-program markas. Jadi kita semangat kadang-kadang nih, bikin malam Sabgozari, ajukan ya. Tapi setelah jadi, nggak ada yang datang lagi. Tadi saya tanya sama Pak Mahmudi, di Solo aja yang datang hanya 30 orang. Itu pun sudah ada peningkatan katanya. Waktu kami keluar di sana hanya 20 orangan saja. Ini markas Solo loh. Ya, banyak lagi tempat-tempat di Indonesia juga begitu. Ya, di Jakarta ada 6 markas, tapi begitu juga keadaannya. Ya. Jangankan di daerah-daerah, di Kebon Jeruk saja. Ya. 20 tahun yang lalu, Pak, itu sholat maghribnya bisa 2-3 kali. Ya, kalau malam markas itu sholat maghribnya bisa 2-3 kali. Sekarang 1 kali saja nggak penuh. 1 kali nggak penuh. Waktu maghrib itu mungkin sampai batas Masjid Lama saja. Belakang masih kosong. Artinya hari ini kita kurang bersyukur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini suatu tempat untuk kita ini mendapatkan suasana pengorbanan. Ini markas ini bukan main-main ini. Ya. Ada orang lama saya tanya, dia puluhan tahun tidak pernah dingin daripada dakwah. Maka saya bilang, apa rahasianya? Dia bilang 2 deh. 1, jangan pernah terputus daripada markas. Bapak ini boleh tidak jauh lah, tidak keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan. Tapi kalau masih nempel di markas ini, insya Allah nggak hilang. Benar nggak? Tapi kalau sudah nggak jauh lah, nggak keluar, nggak musyawarah, ya putus dari markas, hilang. Ini sudah tambatan terakhir. Ya. Jadi datang di malam markas itu sangat penting. Ya. Dulu ada pegawai saya tuh, saya taskil gitu kan. Dia itu curiga gitu. Apa ini? Bos saya ini naskil. Ya. Dia diam-diam datang ke markas ini. Duduk bayar, nggak ada masalah. Tapi begitu dia pulang, dia beli sesuatu, penjualnya bilang, saya jual, saya beli. Langsung terkesan, dapat hidayah dia. Dia belum pernah di mana-mana saya ini ada sunnah dalam jual beli. Ya. Itu Pak Sulkhairi itu, penanggung jawab daripada Jambi itu. Ya. Datang ke markas cuma makan ikan so. Bukan ikan yang enak, tapi pengorbanan di sini, suasananya ini, ya, yang membuat dia nih datang lagi. Belum pernah makan ikan seenak itu. Padahal kalau kita sudah biasa di sini makannya biasa-biasa saja. Allah yang bikin nikmat, ya, akhirnya bisa jadi penanggung jawab. Ini nggak main-main dengan suasana dakwah di sini, ya. Kan kita ini kan dikatakan ini untuk menjaga sanad dakwah kita ini. Jangan terlepas daripada 6 perkara, ya kan? Daripada musyawarah mahallah kita, ya, musyawarah daripada markas halakah, daripada halakah kita, daripada markas daerah, markas provinsi, ya, markas Indonesia nih. Bapak datang ke sini nih, tidak memutuskan sanad kita, lalu ke Nizamuddin. Ya. Tapi orang-orang awam kan nggak datang di musyawarah markas setiap hari, ya. Kapan mereka tersambung dengan sanad dakwah ini? Ya ketika mereka datang di malam markas. Maka sangat penting, ya, untuk menciptakan suasana pengorbanan, ada mahol pengorbanan, sehingga ada kesan. Ya. Dulu kita ini Pak, malam markas tuh kendaraan-kendaraan umum tuh penuh dengan orang-orang yang target orang-orang tuh di mana-mana. Ya. Sekarang hilang. Ya. Maka kita perlu buat usaha atas malam Sabgozari. Karena ini bukan main-main ini.
Ya. Di tempat ini sebenarnya nggak boleh disebut markas ini. Ya. Aran Masyayikh itu tempat di mana kita kumpul-kumpul ini tidak boleh dibilang markas. Masjid Jami Kebon Jeruk saja begitu. Ya. Karena kenapa hadirin mulia? Nanti jadi seperti tidak istimaiyah. Ya. Jadi untuk jemaah tabligh saja. Enggak, ini untuk semua orang. Memang jemaah di mana di markas ini tempat kumpul semua orang. Ya. Di markas ini tidak ada orang-orang yang bertijarah di sini, nggak ada. Ya kalau di luar boleh. Di dalam markas ini nggak ada itu. Dagang-dagang apa. Dulu di Malaysia itu sampai ada tempat yang bisa ngambil minuman di markas, nggak ada yang jualan ini. Hanya masukin duit, keluar minuman. Karena jauh di mana-mana. Itu pun dilarang oleh masyayikh. Nggak boleh. Dulu pernah tuh ada ide-ide berlilian, ide-ide cemerlang ketika dibangun bangunan di belakang. Ya. Jadi kami menghadap pemasyayikh itu. Gimana kalau kita bikin kios-kios di belakang? Ya. Nanti daripada kios-kios di belakang ini kita sewain. Nanti ada duit. Ya. Sehingga markas tidak lagi berhajat kepada orang-orang lagi. Bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini ide yang bagus. Kita sampaikan kepada masyayikh. Kita di belakang itu ada garis padan bangunan sekian meter, kita bangun kios-kios, kita sewakan. Maka kata masyayikh, tidak boleh, dia bilang. Saya bilang, apa ini kan bagus idenya nih. Boleh nggak? Kasih tahu alasannya, kenapa nggak boleh? Dia bilang nanti markas kalau banyak duit semua pengen jadi pengurus masjid katanya. Biarin markas ini nggak punya duit, hanya orang-orang ikhlas saja yang datang ke sini yang mengurusin masjidmu. Ya, seperti itu. Ya, nggak ada mukimin juga di sini. Ya, nanti kalau ada mukimin minta kamar, ya, dan lain-lain nggak ada. Orang datang ke markas berdasarkan takaza saja. Ada takasa datang, tidak takasa pulang buat amal makom. Karena kerja dakwah sesungguhnya itu ya bukan di markas. Ini hanya pengaturan aja, tadbir. Kerja dakwah sesungguhnya di makom. Jadi kalau sudah jadi orang markas, nggak jauh lah tertipu dia. Ya. Sama saja. Ya. Di markas ini tidak boleh menggelar sumbangan-sumbangan secara terbuka begitu. Nggak ada. Ya. Ke dalam usul-usul dakwah. Kita nggak minta donasi, nggak minta apa. Ya. Bahkan kalau di Nizamuddin tuh kotak amal aja nggak ada. Nggak ada. Kalau kita kasih duit ke masyayikh, dia bilang nggak usah. Ada yang pernah mau uji coba, kasih duit nggak usah, kamu 4 bulan saja. Ya. Seperti itu. Kita hanya terima ya amal jariah ini kalau tidak ada hisapnya. Jadi nggak perlu pada minggu ini terima uang sekian-sekian, pengeluaran sekian-sekian, nggak perlu. Ya. Boleh bebas mau digunakan untuk apa saja boleh, nggak ada hisap. Kalau nggak usah, kita nggak perlu. Kepada kalian, ditafakut betul siapa ini orang yang ngasih. Jangan mentang-mentang mau kasih duit terima. Ternyata duitnya duit tidak halal. Saya sering sampaikan itu kalau muzakarah kepada ahli khidmat, jangan terima uang sembarangan. Nanti gara-gara kamu terima uang sembarang dari duit haram, satu markas makan makanan haram. Ditafakut. Jadi begitu ketat pengaturannya untuk menjaga kesucian daripada markas. Dunia tidak masuk. Begitu dia masuk ini ada saja nih. Nanti kepentingan-kepentingan, jadi ikhtilaf, jadi berantem dan lain-lain. Ya, pengen jadi penanggung jawab. Ya. Seperti itu hari mulia. Maka kita perlu usahakan ini. Ya. Bagaimana cara usahanya kata masyayikh ini? Setiap kita jaulah satu, selesai bayan, taskil, ya, lalu kita taskil mereka untuk datang di malam Sabgozari. Setelah jaulah 2, begitu juga. Jemaah-jemaah yang keluar 40 hari, 4 bulan, itu taskil orang juga ke malam markas.
Lalu setelah itu hari mulia, kita buat usuli. 1 hari sebelum daripada malam markas, ya, sudah ada program usuli. Jadi pada hakikatnya ini malam markas ini adalah istimak mingguan. Sebagaimana ada istimak tahunan, ya, istimak kabupaten, ini istimak mingguan daripada satu kota. Natijahnya ya untuk pengeluaran jemaah. Ya. Maka kalau istimak juga ada jemaah-jemaah takaza, untuk istimak mingguan ini juga ada takazanya, ada usulinya. Orang-orang halakah nih, penanggung jawab halakah, pagi-pagi sudah hubungi orang-orang di mahalanya, nanti malam kamu datang. Ya. Dikhususi yang minggu lalu tidak datang, siapa yang akan datang, seperti itu. Siapa yang mau dibawa, lalu orang-orang mahala, usuli orang-orang di mahalanya datang. Mas saya bilang 1 orang bawa 5 orang. 1 orang bawa 5 orang. Sekarang kalau di malam-malam markas kita berapa banyak orang barunya, Pak? Sedikit sekali. Ya. Inilah kerja kita hari ini, kerja atas ahbab saja. Kerja kepada orang-orang umum ini sudah kita tinggalkan. Apalagi orang-orang lama makin gak punya teman orang umum. Saya pernah itu, Profesor Mas'ud rahmatullahi alaih datang di rumah saya. Dia bilang, tolong panggil teman-teman kamu, saya mau bayan di sini. Wah, saya senang, Mas Syekh mau bayan di rumah. Saya panggil teman-teman saya semua. Ya. Setelah kumpul dia bayan. Siapa yang sudah pernah keluar 3 hari itu? Angkat tangan semua. Dalam hati saya bangga. Masya Allah, teman saya habab semuanya. Ya. Dia apa dia bilang? Inilah masalah kita hari ini. Kalian berteman sama ahbab saja, dia bilang. Nanti kawin sama anak ahbab juga, dagang sama ahbab juga. Kalian semua kumpul sama ahbab saja. Puas dengan jumlah kalian, pada di luar masih lebih banyak orang lagi yang belum kenal usaha dakwah. Nah, jadi usaha eksklusif. Bawa orang-orang awam. Bahkan diamkan juga bawa anak-anak kita. Ya. Di mana anak-anak muda kita sekarang? Ketika bapaknya itikaf di malam markas. Lagi liburan sekolah pun nggak datang di malam markas. Ya, apa kira-kira nanti kalau bapak mati dia ujuk-ujuk mau datang ke malam markas? Enggak, habis. Nggak ada produksi lagi. Pabriknya makin bagus. Ada karpet hijau sekarang, dibersihkan seminggu berapa kali. Ada kipas angin, ya. Mau ditambah lagi ruang AMP pakai AC semua. Pabriknya bagus. Tapi kalau bahan bakunya nggak ada yang diproses, mau ngapain? Sama kayak Masjid Nabawi sekarang, masjidnya bagus, masya Allah. Ya, pintunya dari jati, ukir emas, payungnya bisa buka tutup, tapi pabriknya macet, nggak memproduksi dai lagi. Maka perlu kita ajak orang-orang baru ke sini, Pak. Anak-anak kita ini, siapa yang boleh diajak? Ya paling tidak sudah tahulah yang najis, ya mana yang tidak lari-lari, bisa ajak duduk. Ya 10-12 tahun lah. Kalau masih bisa lari-lari nggak usah diajak. Ya. Karena saya lihat di belakang situ ada orang bawa anaknya kencing. Ya, jangan bayar. Itu kebetulan ada yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat kan nggak dibersihkan najisnya. Jadi nggak usah bawa anak-anak yang belum bisa tertib. Tapi kalau sudah bisa, ajak. Ya. Walaupun tidak itikaf, ajak. Ya. Sehingga anak-anak kita ini terbiasa untuk datang di sini. Dapat suasana pengorbanan tiap hari, Kamis malam atau malam apa saja di tempat bapak-bapak sekalian. 1 orang bawa 5. Kalau 1 orang bawa 5, kira-kira cukup nggak nih Pak Masjid Kebun Jeruk? Nggak cukup ya. Sholat maghribnya mungkin bisa 5 kali. Tapi karena hari ini kita boro-boro bawa orang lain, bawa diri sendiri saja nggak istiqomah. Ya, bawa diri sendiri saja nggak istiqomah. Itu kalau malam-malam markas di Jakarta dikurangin orang yang khidmat 100-an, itu tambah sempit lagi, tambah sedikit lagi. Belum yang itikaf lagi, tambah sedikit lagi. Ya. Maka perlu nih pikir bapak-bapak sekalian, ya. Kasihan kan bikin malam markas itu, malam Sabtu hari itu bukan mudah. Ya. Kalau masjidnya ditafakut, harus
diwakafkan, ya, tidak ada program-program lain, DKM-nya tidak boleh ikut campur tangan dalam program-program tabligh, seperti itu. Ya, kalau markas-markas yang lama ya mungkin masih ada itu yang nggak boleh, bayan sampai lewat Isya, itu ya karena sudah dari dulu kita bolehkan. Tapi sekarang coba ajukan ke sini, Pak, masjid ini bayannya cuma sampai maghrib, nggak bakal disetujuin, bener. Ya, jadi kalau yang sudah dapat ini, masya Allah, dijaga betul. Gitu. Ya. Kalau kita nggak hati-hati ini markas ini jadi pusat perpecahan. Di mana-mana perpecahan itu adanya di markas. Ya, maka kita jaga betul. Ya, kita usahakan. Ya. Lalu hari mulia apa programnya? Kata Masya ini program di markas ini ada 4 katanya. Pertama-tama kita usahakan ini hadir. Ya, asar sudah sholat di sini. Bahkan Masya bilang kalau bisa itu datangnya tidak pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum sehingga bisa dakwah juga di kendaraan itu. Taskil orang untuk datang. Bawa orang-orang daripada mahala, bawa makanan sendiri, bawa alas tidur sendiri. Nanti alas tidurnya jangan ditinggal di sini, Pak ya. Tiap minggu kan sudah itikaf sini, tinggal sini sajalah. Lama-lama markas penuh sama bedding. Ya. Pulang, Pak, pulang. Lalu dengarkan bayan asar. Bayan asar ini ya, taskil. Bukan taskilnya nanti insya Allah pada maghrib ada majelis lagi yang lebih besar, insya Allah kita siap semua. Enggak. Taskil, 4 bulan, negeri jauh, ulama, taskil. Bebas taskilnya. Ya. Karena nggak tahu lagi kita taskil, kebetulan malaikat lewat ada orang yang niat begitu kan, Masya Allah. Diaminkan malaikat jadi. Lalu setelah itu bayan maghrib. Bayan maghrib juga taskil. Ya kalau di markas-markas yang belum boleh lewat ya disesuaikan. Sehingga bayannya nggak kelewatan sampai tidak ada taskil. Taskilnya sudah habis sholat baru taskil jadi basi. Ya, diusahakan. Ya. Bayan taskil. Sekarang Masya ini juga menginginkan ada pembentangan takaza di dalam malam-malam markas kita ini. Jadi pembentangan takaza ini boleh ketika taskil dibentangkan takasanya sekalian, atau mau dipisah juga boleh. Jadi contoh misalnya, alhamdulillah hadirin mulia, kita takasa untuk Jakarta ini, ya ulama 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga sekian jemaah, baru terpenuhi sekian. Siapa yang siap memenuhi? Insyaallah. Siapa Pak? Siapa Pak? Ayo ulama bangkit. Ya. Jemaah negeri jauh kita ini, Amerika sekian jemaah, Malaysia sekian jemaah, ini sekian jemaah. Ya, baru terpenuhi sekian. Siapa Pak yang siap Pak memenuhi taskil? Ya. Pembentangan takasanya sekalian waktu taskil. Sampai nanti 4 bulan bahkan massurat juga. Ya, di taskil. Kenapa ada massurat? Supaya nanti ada pembentangan takasa ketika dibagi per zona atau per halakah. Ya. Lalu setelah itu boleh tuh kalau misalnya orang bayannya lama capek ya, mau stop dulu, sholat isya dulu, silakan. Tapi kalau memang masih ada kemampuan untuk terus, boleh terus memberikan muzakarah makomi. Jadi sistemnya seperti jur masturat. Habis bayan ada targib makomi. Kenapa Pak ada targib makomi? Karena yang hadir ini dicanangkan adalah orang-orang umum, bukan orang abab-abab 4 bulan. Maka perlu disampaikan target makomi. Ya. Apa ini maksudnya? Apa ini makomi? Hidupkan masjid 24 jam, UMM dan lain-lain. Ya. Sehingga orang yang pulang di sini, ini mereka punya kepahaman bahwa kewajiban orang Islam lah untuk memakmurkan masjid. Ya. Lalu setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya, kalau tadi belum ada pembentangan takaza, maka kalau dari bayannya Bayi Faruk itu dipecah per zona per halakah. Ya. Lalu di absen. Ya, daripada zone sekian berapa halakah yang hadir. Dicatat. Ya.
Jemaah yang keluar minggu lalu, jemaah yang akan keluar minggu depan, catat. Ya. Lalu yang halakah-halakah tidak hadir diberikan takazanya. Siapa yang siap nih menghadirkan halakah ini, halakah ini, halakah ini, dibagikan takazanya. Ya. Termasuk juga dibagikan takasanya tadi, takasa yang disampaikan pada waktu tashkil. Kita perlu jemaah negeri jauh, ulama 1 tahun dan lain disampaikan. Ya. Boleh juga misalnya ada jur kabupaten, misalnya ada jemaah masuk ke zone, ya. Ada apa namanya jur pelajar, jur santri, sampaikan takasa. Ada yang takasa khidmat, ya, sampaikan. Lalu nanti boleh dipecah berdasarkan halakah. Halakah juga boleh taskil per mahala, siapa yang hadir orangnya dan lain-lain. Satu mahala berapa orang yang hadir, berapa pelajar yang hadir, berapa ulama yang hadir. Jemaah yang mau berangkat, mau keluar dan lain-lain. Lalu disampaikan ke depan, ke mimbar, ke siapa yang nanti memegang data. Lalu hayatus sahabat, boleh juga hayatus sahabatnya sebelumnya. Jadi kumpul halakah, kumpul zonnya setelah itu juga boleh. Lalu ada markas, ada tempat-tempat yang lokasi markasnya sangat jauh, sehingga tidak bisa orang ini musyawarah markas, datang 2 kali seminggu, datang di malam markas sama di musyawarah markas. Maka kalau mau digabungkan ke dalam malam Sabuzari juga boleh. Tapi musyawarahnya harus sungguh-sungguh. Ya. Jadi jangan di awal, sebelum malam markas musyawarah, sehingga 10-15 menit saja, enggak. Sehingga takasa-takasa tidak bisa dibahas. Diakhirkan. Boleh dibuat. Tidak ada program-program lain dalam malam markas. Tidak baca yasin, tidak ada istighosah, tidak ada muzakarah, arahan masyai, nggak ada. Masih banyak tempat-tempat lain untuk menyampaikan itu. Ya. Sehingga seperti itu. Besoknya bayan subuh. Ya. Taskil orang untuk itikaf. Taskil orang untuk menangis nanti malam, doakan. Ini hari ini hilang nih tangisan Pak dari markas-markas kita. Ya, dulu tuh kita masih sering dengar tuh kalau tahajud tuh orang menangis, sekarang hampir hilang. Ya, kita hidupkan lagi. Itu nangis bohong-bohongan saja bisa datang hidayah itu Pak. Bener. Coba nangis bohongan. Saya pernah keluar di India itu, udah 2 minggu nggak dapat taskilan. Amir saya bilang, kita nih kurang menangis malam ini. Coba malam ini nangis semua katanya. Nah, bangunin. Pada nangis, kita belaga-belaga nangis, lama-lama nangis beneran juga. Besoknya saya dapat SMS katanya bapak saya mau keluar ke Pakistan. Saya bilang, siapa yang taskil? Nggak ada yang taskil. Saya bilang, ajib. Kita nangisin orang India supaya keluar, bapak saya dapat hidayah di Indonesia. Ya. Nangis, ini kita kurang nangis malam ini. Ya, doa sungguh-sungguh. Ya. Bayan subuh, taskil lagi. Ya. Karena mungkin ada orang yang nggak sempat mendengarkan bayan tadi malam, dia datangnya terlambat. Ya, bahkan kalau di Nizamuddin bayan utama kan bayan subuh. Masih sering sampaikan bagaimana orang pulang dari pasar mau dapat bisa menyerap agama kan. Ya, ditidurkan dulu di markas nanti baru disampaikan. Di rangkaian malam markas seperti itu Pak. Ya, jadi ada maksud tujuannya ya. Apa itu maksud tujuannya ya? Untuk menciptakan suasana pengorbanan dan mengeluarkan jemaah di hari Jumatnya. Paling tidak minggu depannya. Jadi taskil kita itu minggu depan ini siapa jemaah yang akan dikeluarkan. Ya. Abdullah bin Rawaha kan hari Jumat itu kan. Ya. Abdullah bin Rawaha, kenapa kamu nggak keluar Rasulullah? Kamu sudah tertinggal 500 tahun Rasulullah. Itu hari Jumat. Ya. Jadi sudah lazim Rasulullah pun taskil orang itu di malam Jumat, ya. Sehingga diberangkatkannya hari Jumat. Ya. Jadi kita usahakan ini, kita kadang-kadang lupa natijahnya kita buat malam markas ini, kita pikir hanya kumpul-kumpul saja. Padahal ujungnya harus pengeluaran jemaah-jemaah. Ya. Zaman dulu katanya jemaah 3 hari aja keluar dari markas, zaman dulu. Sekarang sudah dakwah sudah meningkat tinggi, sehingga 3 hari di mahala. Tapi 40 hari juga nggak di markas juga. Ya, usahakan ya, taskil, ada taskilan cash. Diusahakan minggu depannya siapa yang mau ditaskil,
Insyaallah Pak ya. Kita buat semua insyaallah ya. Saya ingin nih semua markas-markas ini hidup lagi, kembali lagi orang-orang ini dengan orang-orang baru Pak. Istimewa ini ya maksudnya untuk orang-orang baru hadir. Bukan orang-orang yang lama, ini bukan jur kudama ini. Ini istimewa mingguan. Orang-orang awam hadir untuk jadi bahan baku kita supaya meneruskan usaha dakwah. Insyaallah Pak ya, niat semua ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Boleh silakan Bapak-bapak, Masya Allah.